Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham yang sudah di-request oleh teman-teman yang sudah mengisi form. Ya, jadi kalau teman-teman mau request saham untuk dianalisa, silakan isi form ya yang ada di link deskripsi. Ini sudah masuk 4 ya, kebetulan masing-masing saham ini hanya baru 1 orang ya yang mengisi. Jadi saya memutuskan untuk membahas 2 saham yaitu ISSP dan BGTG yang saya belum pernah bahas. Untuk LPPF itu 2 bulan yang lalu saya sudah membahas dan saya rasa masih relevan untuk ditonton saat ini. PJJA ini mungkin yang dimaksud PJAA ya. Ini juga 1 bulan yang lalu saya sudah membuat videonya dan saya rasa masih relevan untuk ditonton saat ini ya. Jadi ini saya akan bahas di video kali ini adalah ISSP, di mana ini yang request sudah memiliki sahamnya teman-teman ya. Oke, ini adalah ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Ini hari ini tanggal 25 November ya. Dan kemarin hari Jumat tanggal 24 November harganya turun 2,07%. Untuk kinerja harga sahamnya, kalau kita lihat untuk jangka panjang ini naik ya, naik semua kecuali 1 minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu ini negatif dan 3 bulan ini nggak kemana-mana harganya. Tapi jangka panjang ini naik teman-teman ya. Untuk year to date sendiri tahun ini 2023 sudah naik 15,45%. Harga tertingginya setahun terakhir itu 314 dan terendahnya 228. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham ISSP ini dari 4 analisa fundamental. Kita akan cek gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian dari seasonality ya, kira-kira di bulan apa saja saham ini berpotensi untuk naik. Kemudian dari analisa bandarmologi kita akan lihat peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan khususnya di bulan November ini. Kemudian dari technical kita akan rangkum beberapa analisa ke dalam technical, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah gambaran umum perusahaan ya. Ini ada situsnya kalau teman-teman mau cek di www.spindo.com ya. Ini ada di pencatatan papan utama. Sektornya ini barang baku, subindustrinya ini baja dan besi teman-teman ya. Terutama ini tadi pipa ya, nanti kita akan lihat. Untuk ini listingnya di tanggal 22 Februari 2013 dengan IPO price-nya 295. Jadi harga saat ini 284. Itu dibagi 295 ya masih kisaran 96,3 kalau teman-teman beli pada saat harga IPO dan dipegang sampai saat ini. Itu secara capital gain itu loss ya, masih loss 96, sisa 96,3%, namun mestinya sudah profit dari dividen. Oke, ini adalah ikhtisar bisnisnya yang saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi buat teman-teman biar ngerti ya, Spindo ini dia ada baja karbon dan gulungan baja, kemudian ada ini dipotong dan menjadi produk pipa baja ya. Ini untuk konstruksi infrastruktur ya, kemudian untuk otomotif juga, kemudian untuk furniture ya, kemudian juga untuk oil and gas ya, minyak dan gas. Produk utamanya nih ya sudah disebutkan teman-teman ya. Ini adalah lokasinya di mana ada beberapa kantor perwakilan, kemudian ini juga ada produksinya. Ya, tadi kalau kita lihat ini kantornya ada di Jawa Timur ya, di Surabaya. Oke, kemudian inilah informasi yang ada di public expose. Saya rasa ini juga penting ya. Jadi pelanggannya ini siapa saja kalau kita lihat ya, dari 5.000 pelanggan terdaftar, 2.000 sampai 3.000 itu aktif ya. Ini yang besar-besar ya, untuk bidang konstruksi, infrastruktur dan utilitas itu ada ya, mestinya teman-teman tahu ya, ini ada Telkom, Waskita, Adikarya, semuanya konstruksi, ada telekomunikasi juga. Ada PDAM, Moratel ini juga telekomunikasi, Linknet telekomunikasi ya. Kemudian furniture ya, ini ada Futura, Chitose, Rinnai, Inola, otomotif ada Yamaha.
Ini KYB, Kawasaki, ada Laksana, kemudian oil dan gas ini Pertagas sama Pegas ya, atau PGN. Ya, meskipun ini hanya kecil ya, paling besar itu ada di konstruksi ya, 69%. Dan kalau kita lihat berdasarkan ini teman-teman ya, produsen pipa terbesar di Indonesia itu adalah dipegang oleh si Spindo ini ya, atau ISSP ini ya, di mana perbandingannya cukup jauh sekali ya 2017 ya. Jauh sekali ya, di nomor 2-nya tuh selisihnya sangat jauh, jadi sangat sulit untuk disusul ya. Dan ini di tahun 2021 semakin melebarkan jaraknya ya produksinya ya teman-teman ya, dibanding dengan ini ada Bakery Group dan Krakatau Steel Group ya. Jadi ini adalah perusahaan produsen pipa terbesar ya di Indonesia. Ini adalah dari laporan keuangannya, dari mana dia mendapatkan pendapatan ya, jadi penjualan ini pipa-pipa ya, kemudian jasa lain-lainnya sangat kecil ya, paling banyak memang penjualan dari pipa ya, ekspor jumlahnya sangat kecil ya, tidak sampai 5% ya. Jadi kebanyakan memang dijual di area domestik atau di Indonesia. Nah, sekarang kita akan cek bagaimana kinerja dari perusahaan produsen pipa terbesar di Indonesia ini ya. Kalau kita lihat secara jangka panjang naik teman-teman ya, bagus ya, secara pendapatan dia naik terus. Dan tadi kalau kita lihat memang produksinya naik ya di akhir tahun dibanding dengan produsen yang lain. Laba kotornya juga cenderung naik, namun 2022 ini cenderung turun ya. Kemudian laba usahanya juga sama ya, cenderung naik, namun 2022 turun. Laba bersihnya juga sama ya, cenderung naik, namun di 2022 turun. Kalau kita lihat dan perhatikan, penurunan di 2022 disebabkan oleh ini beban pokok penjualan yang lebih tinggi tahun-tahun daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Secara laba bersih prosentasenya sebenarnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Cuman memang beban pokok penjualannya memang 87,9% ini cukup tinggi juga ya. Secara overall sih ini tidak sampai double digit ya secara laba bersihnya ya, meskipun dia produsen terbesar namun laba bersihnya tidak sampai double digit ya. Kemudian untuk perform di kuartal 3 2023 ini, kalau kita lihat pendapatannya naik tipis 0,5%, jadi ini saya bilang ya nggak naik ya, ini ya cuman selisih angka yang sangat tipis ya, jadi ini flat aja ya. Kemudian beban pokok penjualannya ini turun ya, sehingga laba kotornya naik ya. Jadi beban pokok penjualan turunnya tipis ya, namun selisihnya cukup besar ya. Di laba kotornya yang naik 19,7%. Ya, laba bersihnya juga naiknya cukup tinggi, beban usahanya turun 13,1%. Ya, untuk laba bersihnya ini naiknya 24,2% teman-teman ya. Jadi cukup oke kenaikannya. Kalau kita lihat di sini secara struktur pendapatannya ya, untuk beban pokok penjualannya berhasil turun di tahun 2023 ini ya, sehingga laba bersihnya naik ya teman-teman ya. Laba kotornya naik, laba usahanya naik, dan laba bersihnya naik ya. Secara prosentase hanya dari penurunan beban pokok penjualan saja yang 2,4% ya, ini impact-nya cukup besar di laba kotor. Oke, untuk valuasinya seperti apa nih perusahaan pipa produsen pipa terbesar di Indonesia? Ternyata PBV-nya di bawah 1 teman-teman ya. Kemudian PE ratio-nya di 4,21, dan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ini memang PBV-nya belum pernah mencapai 1 ya sejak 2013. Ya, belum pernah mencapai 1 di setiap akhir tahun ya. Kemudian untuk PE ratio ini juga PE ratio yang terendah teman-teman ya, 4,21. Dengan ROE-nya 8,44%. Ya, kita bayar di PBV 0,46 sehingga earning yield-nya ada di 18,46. Jadi secara valuasi earning yield itu sebenarnya terbilang murah teman-teman ya. Dan kalau kita cek ya harga wajarnya, ini cara hitungnya saya sudah kasih link di deskripsi ya teman-teman ya, kalau mau tahu cara hitung fair value-nya di sini menggunakan metode earning yield
ya, itu ada di 349 sampai 524 ya. Artinya di harga saat ini itu ada diskon dari harga wajarnya itu 19 sampai 46% ya, diskon dari harga wajarnya. Ya, jadi ini masih memang murah ya teman-teman ya, apalagi tadi dengan menyandang status produsen pipa terbesar di Indonesia. Ini perusahaan market leader ya untuk produsen sebagai produksi. Namun PBV-nya masih di bawah 1 dan di bawah harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini juga sering membagikan dividen meskipun tidak rutin ya. Jadi ada bolong-bolong, namun ini beberapa kali membagikan dividen. Ya, terakhir ini yield-nya 2,14%. Dan kalau kita lihat di sini ya, naik terus teman-teman ya. EPS-nya 24, ini pernah 68, kemudian 43, ini annualize-nya 67. Ya, jadi kalau misalnya berdasarkan histori, kemungkinan dia akan membagikan di tahun 2024 nanti itu 9 ya. Atau kalau teman-teman beli di harga saat ini ya yield-nya kira-kira 3,2% nanti di tahun 2024. Nah, untuk kesehatan finansialnya seperti apa? Kita lihat untuk quick ratio-nya. Ini memang tidak pernah di atas 1 ya teman-teman ya. Jadi kisarannya di 0,4 sampai 0,6 ya. Jadi ini dibilang jelek enggak, dibilang aman ya juga di tengah-tengah gitu ya. Untuk current ratio-nya ini terbilang aman ya, semakin lama semakin tinggi. Ini juga sebenarnya semakin lama semakin tinggi sih ya. Semakin lama semakin tinggi, namun ini selalu di atas 1, bahkan ini sekarang menyentuh 2. Untuk debt to equity ratio-nya juga bagus ya, tidak pernah di atas 1. Kemudian ini semakin lama semakin menurun teman-teman ya. Jadi bagus, quick ratio-nya naik, ini current ratio-nya naik, debt to equity ratio-nya semakin lama semakin turun setiap kuartalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke seasonality ya. Kalau kita lihat di seasonality, ini memang bulan November dan Desember itu kurang bagus buat saham ini. Ya, kurang bagus. Kemudian nanti bagusnya nanti di bulan Januari, Februari ya. Januari dan Februari ini yang terdekat. Potensi naik, meskipun ya naiknya pernah 44% ya, tapi tahun 2023 hanya 2% ya. Namun secara total ini 15%. Kalau kita lihat ya, saham ISSP ini tahun 2019 pernah beggar teman-teman ya. Beggar, kemudian 2021 juga beggar. Ya, jadi ini kalau misalnya satu kali naik dalam waktu setahun itu bisa beggar ya. Ini memiliki historical seperti itu ya. Jadi 2023 ini kemungkinan tidak akan beggar ya. Namun ya bisa aja di suatu saat ya kembali ke harga wajarnya. Tadi kan sudah dicek harga wajarnya itu ada diskonnya sampai 46%. Berarti kalau diskon 46% dari 28 ke 524 aja tuh hampir 100% ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ada di PT Cakra Bakti Para Putra. Ya, ini pengendalinya ada 55%, ada DBS Bank. Ya, kemudian masyarakat non-warkat atau yang scriptless itu ada 33,66% atau 2,4 miliar. Dari 2,4 miliar lembar saham ini, 1,3 miliarnya di bulan Oktober ya, 1,3 miliarnya ini dipegang oleh investor retail lokal. Ya, dan kalau kita lihat holdernya atau pemegang sahamnya itu dari Oktober ke Oktober itu turun ya 2.492, lembar sahamnya juga turun ya 22 juta 290.500 ya. Nah, namun rata-ratanya malah naik ya, dan value holdernya malah naik. Artinya yang keluar ya holder-holder yang keluar ini adalah holder-holder yang di bawah rata-rata teman-teman ya. Jadi kan ini rata-ratanya awalnya 30,2 juta per holder ya. Itu yang keluar itu adalah yang di bawah rata-rata. Jadi mungkin yang megang 1 juta, 2 juta, 3 juta itu pada exit ya, pada exit sehingga rata-rata yang ditinggal itu naik ya, rata-rata kepemilikan yang ditinggal oleh 2.400 orang ini naik ya. Jadi yang kecil-kecil ini keluar, yang besar-besar masih simpan. Nah, untuk partisipasi investor asing di sini kecil, jadi bisa diabaikan saja.
Nah, ini adalah lebih detailnya lagi peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Tadi jumlah sahamnya ada di 7,1 miliar dan yang surplus hanya 42,3% ya. Jadi hanya 42,3% saham yang menentukan harga saham di bursa ya, hanya 42,3% dari total keseluruhan lembar saham. Kalau kita cek ternyata kepemilikan investor asing di sini mendominasi, meskipun tadi partisipasinya tidak mendominasi ya, jadi cuman sebagai pemilik saja, namun tidak aktif dalam bursa efek ya, tidak aktif bertrading. Kalau kita lihat lokal ID di sini cenderung turun ya. Dan kalau kita lihat ada di sini reksadana asing yang cukup paling besar ya secara akumulasi ya di 0,48, yang lainnya nggak sampai 0,48. Jadi ini boleh saya bilang ada akumulasi ya dari reksadana. Ya, jadi dia mengumpulkan dari lokal ID yang buang-buang ini ya teman-teman ya. Kemudian dana pensiun ini juga meningkat ya, hampir 2 kali lipat ya. Kalau kita lihat ya, jadi sedang ada akumulasi oleh investor asing terutama ya. Untuk lokalnya nggak terlalu besar ya. Ini reksadana juga mulai masuk teman-teman ya. Reksadana lokal, jadi uang-uang besar yang mulai masuk nih reksadana lokal ya, mulai masuk. Kemudian sekuritas juga mulai masuk ya. Yang keluar ya investor retail lokal. Ya, ini dana pensiun dihabiskan dari dulu ada, sekarang sudah habis. Ya, jadi sedang ada akumulasi ya, meskipun nggak terlalu masif karena ya mungkin nanti kita cek likuiditasnya seperti apa. Oke, bagaimana untuk bulan November ini ya teman-teman ya? Oh, ini salah ya, November ini maksudnya di sini ya garisnya ya. Nah, di November ini kalau kita lihat garisnya sedang naik ya, jadi sedang ada akumulasi lagi. Ya, untuk bandar detektornya juga terindikasi sedang ada akumulasi dan secara broker summary juga terindikasi sedang ada akumulasi. Jadi di bulan November ini itu memang juga sedang terjadi akumulasi. Nah, ini adalah dari analisa teknikalnya ya. Kalau kita lihat ya, sempat sebelumnya downtrend ya, ini downtrend ya. Nah, ini sudah mulai bersilangan MA200 dan MA50-nya. Ya, dan ini mulai bergerak di atas MA200 ya. Jadi kalau kita lihat secara global segini teman-teman ini sedang ranging aja. Ya, sedang ranging, namun ini dari downtrend ini mulai bersilangan ya, mau uptrend. Dan kalau kita lihat ya, kenapa kok akumulasinya kecil sekali, pelan itu ya? Karena memang likuiditasnya hanya 1,16 M per hari. Ya, jadi untuk mengumpulkan saham ini mungkin butuh waktu teman-teman ya, butuh waktu. Nah, ini kira-kira arah harga sahamnya akan kemana? Ya, kalau prediksi saya nih berdasarkan analisa ya, kemungkinan dia masih akan ranging teman-teman ya, masih akan ranging di kisaran, namun mungkin nggak akan jatuh di bawah 266 ya, nggak bakal jatuh di bawah 266. Kemudian dia akan ranging di sini teman-teman ya, dia akan ranging di sini aja. Nah, mungkin dia gini ya, akan ranging di sini dulu. Menunggu nanti tahun depan. Ya, mungkin Januari, Februari naik ya. Kira-kira arah harga sahamnya akan seperti itu teman-teman ya. Dan ini sedang proses akumulasi dan akumulasinya memang pelan-pelan. Ya. Ya, semoga aja video ini tidak mengganggu akumulasinya teman-teman ya. Harapannya seperti itu karena kan memang masih kecil ya channelnya, jadi saya tetap masih bisa bahas dengan bebas. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya untuk fundamental ya. Untuk kinerja jangka panjangnya ini naik ya, 10 tahun. Kinerja jangka pendeknya masih flat aja. Naik tipis sekali, namun itu bukan kenaikan lah ya. Valuasi masih terbilang murah. Tidak rutin bagi dividen, namun kalau misalnya membagi dividen ini forecast-nya 3,2%. Untuk seasonality berpotensi naik di Januari dan Februari 2024. Jadi untuk November dan Desember tadi potensinya turun ya. Jadi bisa ditunggu aja nanti bulan Januari. Mungkin bisa dimasukkan watchlist dulu gitu ya. Untuk bandar terminologi Oktober ke Oktober sedang terjadi akumulasi 1 sampai 4 November ini harusnya ya, November. Juga terjadi akumulasi ya. Untuk teknikal ini sedang ranging di 228 sampai 316. Nah, terakhir namanya disclaimer, jadi analisa yang saya buat ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah.
Ini bukan ajakan jual atau beli saham ISSP ya, ini request dari teman-teman sendiri. Saya sendiri tidak memiliki saham ini dan tidak berniat untuk membeli saham ini. Ya, jadi analisa yang saya berikan ini memang murni analisa secara objektif. Oke, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual dan beli ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tetap melakukan analisa sendiri. Mungkin sampai di sini dulu video analisa saham ISSP ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.